Bismillahirrahmanirrahim. Afsus salam fa inna salam asma'allah. Uhyikum bis-salamil atir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم ثم صدق الله العظيم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita hadir di kediaman almarhum Bapak Haji Al-Fazi. Kita berharap, keluarga besar ini berharap kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mendoakan beliau dan keluarga yang ditinggalkan agar selalu senantiasa diberikan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita ini manusia yang tak luput dari salah, dosa, khilaf. Maka daripada itu seyogyanya kita sama-sama muslim, sama-sama orang Islam, umat Nabi Muhammad tentu saling mendoakan satu sama lainnya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bapak RT 20, 21, 19, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Manuji wong itu ada wong dusun ngomong ke kacang merah, kacang panjang campur gula. Kalau ceramahnya panjang, otomatis diomongi wong gilo. Nah, iya wong Palembang itu, mak gilo panjangnya ceramah budak itu. Nah, jadi pendek. Ladi kata ke gilo, emaknya pula gilo. Mak gilo budak itu. Nah, emaknya lah gilo, ceramah gilo pula dia. Ditambah lebih gawat lagi, mak mati kau. Ceramah itu lah mati pula sumpah ibu. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin singkat baik, tapi kadang segala lewatan lagi. Kadang 2 jam. Nggak tahu, lu nggak tertidur kalau. Jadi al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Mati itu ibaratkan pintu. Kita masuk pintu, dakhilun. Setiap namanya pintu pasti kita bakal melewatinya. Itulah yang namanya mati. Kita bakal masuk ke dalam liang kubur. Akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikat, ajudan-ajudannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, tentu ini sangatlah berat bagi kita kalau mengenang masalah mati. Ini adalah sebuah kisah dari Imam Syekh Al-Ghazali. Jadi dia nanya dengan anak muridnya, wahai santriku, wahai murid-muridku, adakah hal yang paling ringan dilakukan di dunia ini, yang ringan bebannya dilakukan di dunia ini?
Jawaban santrinya, muridnya, wahai syekh, wahai imam, ada yang ringan itu rambut itu ringan dipegang, apalagi ditebung angin. Ada bahasa kami ini itu ada. Nah, itu tebung angin saking ringannya. Oke. Akhirnya imam ini ngomong, sodakah, benar katamu, itu emang paling ringan. Lalu apa lagi? Tadi angin tadi. Oke, benar. Tetapi ada yang lebih ringan, sangat ringan ditinggalkan oleh umat manusia. Apa itu jawabannya? Sholat. Banyak nian yang mengentengkan, meringankan sholat, padahal sholat itu paling utama, berat timbangannya, tapi sangat ringan, sangat gampang kita sisih ke sholat ini. Nauzubillah Bapak Ibu sekalian, di bulan Rajab ini mengajarkan kita, bulan Rajab turunnya perintah sholat. Untuk apa? Untuk kita umat Islam agar dekat dengan Allah. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah dekat bisa jumpa dengan Allah, lalu Rasulullah tidak ingin dirinya sendiri masuk surga. Ajak umat. Diajaknya umat dengan apa? Dengan melaksanakan perintah sholat. Salat 5 waktu loh Pak Abu, bukan 50 waktu. Awalnya 50 waktu, tetapi 5 waktu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib untuk kita lakukan. Wajib untuk kita lakukan. Maka kata Imam Ghazali, inilah yang paling ringan oleh manusia di akhir zaman nanti, meringankan sholat. Padahal sholat ini awwalu ma yuhasabu bihi abdul yaumal qiyamatis sholat. Pertama kali dihisab di alam barzakh, di alam akhirat, tentu yang pertama adalah sholat. Idza salahat sairu amali. Jika baik salatnya, maka seluruh amal kebaikannya bakal baik, Pak Bu. Karena salat mengajarkan kita disiplin, karena salat mengajarkan kita jujur. Kalau salatnya rutin, insya Allah tak bakal nyimpang. Tak bakal nyimpang gawenya, nyimpang dikit sadar karena kita do salat. Maka siapapun kita, profesi apapun kita, mungkin pernah melakukan yang namanya dosa, mungkin pernah bermaksiat, mungkin pernah berzina. Ingat Allah masih membuka pintu taubat untuk hamba-hambanya yang mau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita perhatikan, pertama kali agar kita terhindar dari maksiat, jaga mata. Jumudul ain qaswadul qalbi. Mata yang selalu maksiat, Pak Bu, yang sering mengingok HP, paket ado, data hidup, asing jingok, asak nyingok, yang seksi-seksi. Nah, dosa itu. Mak mano nak tekun ibadahnya. Kalau matanya sudah maksiat, itu mengeraskan hati, kata Nabi. Qaswatul qalbi. Kalau mata sering nengok hal yang kotor, maka hati bakal bengku, jauh dari hidayah Allah. Min qaswatul qalbi aksaruz zunub. Kalau sudah bengku hatinya, maka banyak maksiat yang bakal dilakukannya. Kata bininya, Pak, bangunlah. Masih disimut dulu. Sobo hari ini. Ngapo beralung. Jadi sobo tuh bangun jam berapa? Jam 8, jam 9. Ngapoi kamu semalam? Main slot rupanya. Nah, kau mati ya gitu, ditanya malaikat. Siapa nama Tuhanmu? Slot. Nah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hati-hati.
Apapun yang kita lakukan itu bakal jadi pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Maka perlu mata ini harus dijaga, dari mata turun ke hati, dari hati turun jadi tai. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita jauhi dulu zina mata. Dari mata ini kalau apalagi Indonesia ini manusia yang paling terkepo di dunia ini, nomor 1 mungkin terkepo manusia ini di Indonesia ini. Wong kentut baik nak dijingok keput siapa itu, biar gelah jebol Ornaldilnya, biar gelah nak dijingok nih ya, saking keponya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mati adalah pelajaran untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah. Maka Sayyidina Ali pernah berkata, katanya, aku heran, ajibtu liman nasyal mauta bahwa yaral maut. Aku heran melihat manusia ini nyingok wong mati, tapi dia udah sadar dia nak mati juga. Masih buat dosa, tak sadar langsung masih nak buat maksiat zina. Dari zina mata akhirnya perbuatan zina yang lainnya. Karena itulah dari pangkal mata ini Bapak Ibu, HP, handphone itu bisa diakses tontonan apapun dari dunia, dari Indonesia sampai mancanegara bisa kita tonton. Tapi tentu kita yang memilih tontonan yang baik. Jika tontonan mata ini baik, maka perilaku kita bakal baik. Jika sudah baik, insya Allah kita bisa mengarahkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita jauh dari maksiat. Itu tugas kita jadi hamba Allah di dunia ini. Ingat Allah, ingat mati, agar kita sadar bahwa kita hanya sementara hidup di dunia ini. Kita tidak tahu siapa yang bakal duluan setelah ini. Wallahu alam, Allah yang punya rahasia. Mungkin balik ini ada yang nului kita. Kalau gak sadar malam ini, besok lah ada tahu. Nak cak mano gitu. Apa gawaan kita? Bulan ini bulan baik, bulan Rajab, bulan Sa'ban, bulan Ramadan. Bulan Rajab ini dikatakan oleh sebagian ulama, Ar-Rajab syahrul zar'i. Rajab adalah bulan yang namanya bulan nanam bebet kebaikan. Langsung dalam kita nanam bebet nih. Mungkin bulan-bulan yang lalu kita selalu mencari nafkah, kemana baik kita cari, sampai yang haram pun kita cari. Ini bulan ini persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Tanam bibit yang baik, mulailah sadar, sholatlah, bersedekahlah. Ini bulan baik, dilipat gandakan pahala kita. Dosa juga dilipat gandakan di bulan ini. Apalagi bulan Sya'ban, As-Sya'ban syahru sya'yi. Sya'ban adalah bulan kebiasaan untuk kebaikan kita. Bulan pemupuan bibit yang kita tanam di bulan Rajab ini. Ini tinggal berapa hari lagi? 3 hari lagi bulan Rajab ini habis. Masuk Sya'ban kita siap. Kalau kita sudah siap masuk bulan Ramadan, kita enteng untuk menghadapi bulan Ramadan. Itulah siap niat masuk bulan Ramadan. Maka persiapan kita, amal kebaikan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pun untuk kita, balik untuk kita juga. Kita sholat persembahkan untuk Allah, itu balik untuk kita. Kita sholawat untuk kita. Nabi Muhammad, Nabi ngejurut kita juga. Makanya di bulan Rajab ini Bapak Ibu persiapkan bekal kita banyak-banyak. Mulailah baca Al-Quran, rajin baca sholawat, rajinlah sedekah, banyak sholat sunnah, banyak ke puasa sunnah.
Bulan ini jangan disia-siakan. Maka iktibar kematian adalah pelajaran yang terbaik untuk kita yang hidup, agar ingat dengan Allah. Inilah yang paling negur gitu, paling ngetok hati gitu. Mati ya gitu, sudah tahu. Ada yang baru lahir meninggal dunia, ada yang memanglah tua nih meninggal dunia. Aduh Pak, kadang kita ini silau oleh dunia karena mata tadilah tertutup oleh maksiat. Makanya nasihat apapun yang masuk dalam hati tidak bakal diterima. Susah nih hidayah itu masuk. Makanya latih mata ini. Mana melatihnya? Latih malam-malam di pertengahan malam Bapak Ibu, nangis. Bisa tak nangis itu meratap dosa-dosa gitu, ya Allah banyaknya aku dosa. Kalau bisa netes, artinya Bapak Ibu bisa dikatakan orang-orang yang saleh dan salehah. Ngapa Pak Bu? Yang namanya yang dikatakan oleh Nabi tadi, jumudul ain, mata yang sering melihat maksiat itu susah untuk meneteskan air mata. Tes malam ini, berarti aku ada peluang untuk taubat dengan Allah. Ada peluang aku ini bisa ibadah dengan tekun. Peluang taubat banyak Pak Abu. Kadang pas hari ini terakhir akhir hayat dia, di situ dia baru taubat. Masih ada kesempatan dia nak nyicipi surga. Yang payah ini lah maling, lah ngalak ngatoi wong, lah selot pulo, akhir hayatnya lupa dengan Allah. Asal dia ajari la ilaha illallah, terselot ucapannya. Na'udzubillahi min zalik. Hati-hati Pak Abu. Sekarang marak-maraknya judi itu diselot. Sekarang itu hati-hati. Jangan kamu masuk, ini tidak judi, cuma paket tuh duit juga. Paket tuh duit juga, tapi online. Nah online judinya tuh. Nah, ini selama ini nyatok lah, paklepuk, lah video lah, tak tahu, tak ngerti aku. Bukan mainan aku. Maaf nih, tak tahu aku. Kalau yang tahu ajari bae gitu. Ajari bae, bukan nak main. Jadi Bapak Ibu mungkin itu saja. Mungkin pengalaman mati belum ada, karena aku masih hidup, masih bernyawa. Jadi Bapak Ibu hanya menyampaikan kandungan Al-Quran, hadis-hadis Nabi, apa yang dikatakan oleh Allah, laula akhartani, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Apa kata Allah? Ada kisah dalam Al-Quran itu nyata genyo. Apa? Ada wong meninggal dunia, akhirnya ini cerita Al-Quran, dia ngadu dengan Allah, ya Allah, andai kata bisa kau ondori kematian aku ini, ditunda dulu matiku ini, aku nak bersedekah dulu ya Allah, aku pengen beramal saleh. Lah ninggal Pak Bu, lah ninggal. Diceritakan itu dalam Al-Quran, adonian. Al-Quran jelaskan, Allah langsung jelaskan, tapi lah telat. Artinya kita masih ada nyawa ini, masih hidup ini, payu sholat, payu sedekah. Bagi kita yang ada duit banyak, sedekahkan sebagian hartamu. Ida nagalo-galo. Ada wong kita, wong tobu, wong mana itu, wong kita ada. Wong koyong pokoknya. Yang koyong dia pergi haji banyak duit banyak duit wong kaya, jadi pergi haji. Dua laki bini, Pak Bu. Dua laki bini ini lah mesan ke dengan anak-anaknya, dengan cucunya. Nah, ambillah rumahku di situ, sawahku tuh ambillah situ galek. Nah, bagilah galek mobil sikok itu bawalah, yang Avanza kau ambillah, ikan untuk adik kau Al-Fatihah. Alphard. Hanya Alphard untuk adik kau. Pokoknya dibaginya habis. Kami nak mati di Mekah. Tahu dia nak mati di Mekah lah tuh kan. Akhirnya
balik nah belum mati kita ini mana harta habis dibagi ke dolor-dolor balik numpang tempat menantu. Nah itulah mati tidak baca ditebak. Kita ngira matilah di Mekah lah tuh aku nih pasti di Mekah lagi capek mati, rupanya tidak mati sampai ke Indonesia. Terbuntu akhirnya. Makanya kata Nabi, kata Allah, kalau kita kaya sebahagian harta bukan galonya. Karena kita ini butuh nak hidup juga. Sebahagian harta, jangan pelit nian. Jangan pelit nian. Maka itu, ayo kita semua ingat dengan Allah Subhanahu wa taala mati. Nah ini bulan ruah, masih bulan ruah, ingat ke matinya itu galak kita ziarah, ingat ke mati, tidak apa-apa Pak. Sunnah Nabi ziarah tuh, malah Nabi Muhammad SAW ziarah tuh malam hari, itu sunnahnya. Kalau kita malam hari ketakutan, ingat penampakan, dak hati Pak, antu itu nak ngigit, dak hati, dia besaro, nusikso. Itu Nabi Muhammad malam hari ziarah kubur, kita nak siang bolong. Yang penting ada sunnahnya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Walau ada guyon dikit, namanya ceramah ini Pak Bu, aku ini baru belajar juga, maaflah. Bukan aku nak nasihati, harusnya aku ini minta nasihat dengan Kak Jali, dengan Pak RT, Ustadz-Ustadz yang ada sini, Bapak Ibu sekalian. Tapi kami cuma menyampaikan risalah Al-Quran dan hadis saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Burung irian, burung cendrawasih, burung elang, burung merpati, itulah nama-nama burung di Koromil ini. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.